Salam damai, salam sehat bagi kita sekalian. Saudara, sebagai manusia tentunya banyak sekali kesalahan-kesalahan dan juga dosa yang telah kita perbuat melawan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, kita perlu berserah diri dan selalu berdoa kepada Tuhan agar kita diampuni dan senantiasa diberikan rahmat dalam hidup kita. Jangan biarkan apa yang kau rasakan membuatmu meragukan apa yang Tuhan katakan. Kenapa masih kecewa? Karena harapanmu tidak pada Tuhan, melainkan pada dunia ini. Kurangi berpikir dan jangan khawatir. Tambahkan berdoa dan berserah kepadanya. Terkadang yang bersinar itu, saudara-saudara, tidak selalu indah. Dan terkadang yang kita inginkan tak harus kita perjuangkan. Bawa saja semuanya dalam doa kita. Doa sanggup merubah yang mustahil menjadi tidak mustahil. Harapkanlah hal-hal yang besar dari Tuhan. Dan usahakanlah hal-hal yang besar bagi Tuhan. Selamat kita beribadah. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Saudara-saudara, untuk memulaikan ibadah ini, saya jemput jemaat untuk berdiri. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Kita sambut dengan menyanyikan kumpulan lagu pujian nomor 19. Kumpulan lagu pujian nomor 19, Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kasih setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai saudara-saudara sekalian. Mari kita memuji Tuhan menyanyikan NKB nomor 14. NKB nomor 14 kita nyanyikan ayat 1 dan ayatnya yang ketiga. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Kau akan
Saudara-saudara, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, selalu kami datang memuji dan memuliakan akan nama Tuhan di sepanjang perjalanan kehidupan kami sampai dengan saat ini. Sebab kami sungguh merasakan penyertaan-Mu yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami datang beribadah, memuji dan memuliakan akan kebesaran kuasa Tuhan. Dan saat ini kami hendak membaca serta merenungkan kebenaran firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami sekalian mampu untuk mengerti setiap kehendak Tuhan melalui firman-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, kami semua telah sedia untuk mendengarkannya. Amin. Bacaan Alkitab saat ini terdapat dalam Ayub pasal 28, Ayub 28 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-23. Ayub 28 ayat 1 sampai ayat 23. Demikian firman Tuhan. Memang ada tempat orang menambang perak dan tempat orang melimbang emas. Besi digali dari dalam tanah dan dari batu dilelehkan tembaga. Orang menyudahi kegelapan dan batu diselidikinya sampai sedalam-dalamnya, di dalam kekelaman dan kelam pekat. Orang menggali tambang jauh dari tempat kediaman manusia. Mereka dilupakan oleh orang-orang yang berjalan di atas. Mereka melayang-layang jauh dari manusia. Tanah yang menghasilkan pangan, di bawahnya dibongkar bangkir seperti oleh api. Batunya adalah tempat menemukan lasurit yang mengandung emas urai. Jalan ke sana tidak dikenal seekor burung buas pun, dan mata elang tidak melihatnya. Binatang yang ganas tidak menginjakan kakinya di sana, dan singa tidak melangkah melaluinya. Manusia melekatkan tangannya pada batu yang keras. Ia membongkar bangkit gunung-gunung sampai pada akar-akarnya. Di dalam gunung batu ia menggali terowongan, dan matanya melihat segala sesuatu yang berharga. Air sungai yang merembes di bendungnya, dan apa yang tersembunyi di bawahnya ke tempat terang. Tetapi di mana hikmat dapat diperoleh? Di mana tempat akal budi? Jalan ke sana tidak diketahui manusia, dan tidak didapati di negeri orang hidup. Kata samudra raya, ia tidak terdapat di dalamku, dan kata laut, ia tidak ada padaku. Untuk gantinya tidak dapat diberikan emas murni, dan harganya tidak dapat ditimbang dengan perak. Ia tidak dapat dinilai dengan emas ofir, ataupun dengan permata krisopras yang mahal, atau dengan permata lasurit. Tidak dapat diimbangi oleh emas atau kaca, ataupun ditukar dengan permata dari emas tua. Baik dewang, baik hablur, tidak terhitung lagi. Memiliki hikmat adalah lebih baik daripada mutiara. Permata krisolit Ethiopia tidak dapat mengimbanginya. Ia tidak dapat dinilai dengan emas murni. Hikmat itu dari manakah datangnya? Atau akal budi di manakah tempatnya? Ia terlindung dari mata segala yang hidup, bahkan tersembunyi bagi burung di udara. Kebinasaan dan maut berkata, hanya desas-desusnya yang sampai ke telinga kami. Allah mengetahui jalan ke sana. Ia juga mengenal tempat kediamannya. Saudara-saudara, demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, kisah cerita seorang Ayub pasti kita semua sudah tahu. Cerita ini terkenal yaitu karena kepribadian Ayub yang setia kepada Tuhannya, walaupun dia berada di dalam keterpurukan karena mengalami musibah kehilangan keluarganya dan juga dia kehilangan harta bendanya. Inti dari kisah Ayub ini adalah sebuah pertanyaan, mengapa orang benar, orang saleh,
itu harus menderita. Namun janganlah kita salah menafsirkan bahwa orang benar adalah orang yang tidak berdosa. Orang benar adalah orang yang juga berdosa, tetapi selalu sadar akan keberdosaannya itu. Orang benar adalah orang yang berdosa. Dalam kesadarannya sebagai orang berdosa, maka ia pun berusaha untuk mencari Tuhan. Inilah definisi kata orang benar menurut Perjanjian Lama. Saudara-saudara, Ayub dikenal dengan sebutan orang saleh atau juga disebut sebagai orang benar. Tidak berarti bahwa Ayub itu tidak berdosa, karena semua keturunan Adam dan Hawa di dunia ini adalah orang yang berdosa. Jadi orang benar adalah orang yang mengakui dirinya sebagaimana adanya. Ayub di sini disebut orang saleh bukan karena dia sudah bersih dari dosa. Namun Ayub disebut saleh, dia juga disebut benar karena dia tetap sadar bahwa dia sebagai orang yang biasa, sehingga ia selalu dekat dengan Tuhan. Dia pun menyadari akan keberadaannya bahwa tanpa Tuhan dia tidak mampu berbuat apa-apa. Ayub selalu takut akan Tuhan. Dalam kitab Ayub pasal 1 ayatnya yang kelima, dapat kita lihat bersama, melihat sikap Ayub yang takut akan Tuhan, di mana seusai acara pesta dari anak-anaknya, Ayub selalu mempersembahkan korban kepada Allah. Mungkin saja anak-anaknya telah melakukan dosa di saat mereka melakukan pesta. Secara logika, saudara-saudara, kita melihat bahwa Ayub telah berlaku hidup jujur di hadapan Tuhan dan berlaku benar di hadapan Tuhan. Tetapi toh juga dia menderita pada akhirnya. Dalam penderitaan Ayub yang luar biasa itu, membawa perasaan iba, yaitu dari teman-temannya, lalu mereka datang menghibur diri Ayub yang dalam musibah yang berat. Dengan tidak tanggung-tanggung pula, istri Ayub, kalau kita baca, istri Ayub sendiri berkata, "Mengapa engkau masih hidup benar di hadapan Tuhan? Kutukilah Tuhan dan matilah." Dapat kita bayangkan, saudara-saudara, bagaimana perasaan hati Ayub ketika istrinya sendiri mengatakan hal demikian. Ayub tidak dapat memahami dengan apa yang terjadi pada dirinya. Ia pun sudah berusaha hidup benar, tetapi pada akhirnya ia harus menderita. Dalam penderitaan itu, Ayub hampir saja mempersalahkan Tuhan, karena seakan-akan Tuhan bertindak tidak adil terhadap dirinya. Tetapi akhirnya Ayub sadar bahwa ia belum dapat mengerti apa sebenarnya rencana Tuhan di dalam hidupnya. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Yesus Tuhan, dalam bacaan tadi Ayub mengakui kehebatan manusia yang tahu segala hal, di mana teknologi manusia pada zamannya sangat hebat. Manusia bisa menggali gunung, membuat terowongan untuk menambang emas. Di sini Ayub menggambarkan bahwa burung elang yang tajam matanya tidak dapat melihat bila di dalam batu ada emas. Tetapi manusia dengan linggis dapat membongkar gunung untuk memperoleh emas. Dengan kata lain, saudara-saudara, bahwa manusia dengan pengetahuan dan teknologinya dapat melakukan hal-hal yang luar biasa. Orang bisa mencari emas yang tersembunyi dalam tanah. Dan di zaman Ayub, orang sudah mempunyai teknologi yang hebat dan menemukan emas dalam batu dengan nama-nama seperti krisopras atau lasuris, lasurik, dan sebagainya. Tetapi Ayub bertanya, walau orang dapat menggali tanah, membongkar batu, melelehkan batu, dan mengeluarkan permata dan menyelam dalam samudra dan menemukan mutiara, apakah manusia juga menemukan hikmat di sana? Manusia memang hebat, dapat menciptakan segala hal,
Tetapi untuk memahami kehendak Allah dalam jalan hidup di dunia, tidaklah cukup hanya mengandalkan akal saja, tetapi harus dengan hikmat Allah. Ayub bertanya, di manakah kita dapat memperoleh hikmat itu? Hanya Tuhan yang tahu di mana hikmat itu. Hikmat itu dalam pengertian bahasa Indonesia adalah kebijaksanaan. Bahkan dalam salah satu kamus bahasa Indonesia dikatakan bahwa hikmat itu adalah kesaktian. Dalam arti bahwa apabila kita memiliki hikmat, berarti kita sakti. Atau dengan kata lain, bahwa apabila kita takut akan Tuhan, maka kita sekalian menjadi kuat. Kita sekalian memiliki kekuatan yang luar biasa dan sanggup mengatasi berbagai hal dalam kehidupan ini. Bukan hanya mampu menyelesaikan berbagai masalah, tetapi juga mampu merencanakan hal-hal terbaik dalam perjalanan kehidupan kita selanjutnya. Mungkin saudara-saudara, kita adalah tergolong orang yang pandai dalam berbagai pengetahuan. Tetapi mengapa masalah-masalah tidak dapat kita selesaikan semuanya? Karena masalah tidak hanya dapat diselesaikan hanya dengan pengetahuan saja. Setiap keadaan kehidupan kita tidak akan dapat diselesaikan hanya dengan pengetahuan saja, tetapi juga harus diselesaikan dengan hikmat atau takut akan Tuhan. Mengapa dikatakan demikian, saudara? Karena sumber kebahagiaan, sumber sukacita dalam hidup setiap manusia itu hanya bersumber daripada Tuhan semata. Saudara-saudara, kita akan mengalami banyak masalah, tetapi tidak cukup diselesaikan dengan otak saja, tetapi juga harus memakai hati. Kita punya banyak rencana dalam hidup kita masing-masing, tetapi mengapa banyak rencana kita yang gagal? Karena rencana itu tidak cukup hanya dilaksanakan dengan pengetahuan kita saja, tetapi juga harus dengan hikmat, yaitu dengan memohon petunjuk daripada Tuhan dengan sungguh-sungguh, serta kita mampu untuk memperlakukan perintah-perintah Allah. Karena itu, saudara, kuncinya adalah takut akan Tuhan. Praktek hidup beriman seperti Ayub itu adalah hal yang sangat dibutuhkan dalam menjalani hidup kita sekalian, agar di tengah-tengah penderitaan sekalipun kita dapat mengerti segala kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, dan kita mampu berserah di dalam tuntunan tangan Tuhan, sehingga apapun perkara kehidupan yang kita alami, kita akan mampu menjalaninya bersama dengan Tuhan. Amin. Saudara-saudara, setelah kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, sekarang diberi kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan syukur. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui pemberian sukarela guna menunjang pelayanan gereja. Dan sambil kita memberi persembahan, kita memuji Tuhan dengan menyanyikan NKB 197, NKB 197, Besarlah Untungku. Bersuka jiwaku
Mari saya ajak kita semua untuk satu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terpuji namamu ya Allah Bapa di sorga, Allah yang selalu memberkati kehidupan kami. Hari demi hari yang kami lalui, kami sungguh merasakan penyertaan Tuhan yang selalu melingkupi kehidupan kami semua. Bahkan di minggu yang akan berakhir ini, Tuhan pun memberkati kehidupan kami masing-masing dalam berbagai aktivitas kehidupan kami. Dan saat ini ya Bapa, kami beribadah memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang indah Tuhan anugerahkan bagi kami, walaupun kami harus beribadah di rumah kami masing-masing. Tetapi sukacita tersendiri kami boleh alami, karena Tuhan tetap bersama-sama dengan kami sekalian. Ya Bapa, di dalam ibadah ini pula, kami telah merenungkan bagian daripada firman. Kiranya firman ini akan mampu kami pahami dan mampu kami lakukan di sepanjang perjalanan hidup anugerah Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, bagi keberadaan kehidupan kami semua, terutama kami yang telah beribadah pada saat ini. Berkati kehidupan kami. Apa yang kami lakukan saat ini tidak sia-sia adanya, tetapi di dalam pemberkatan Tuhan, kami sekalian akan memperoleh damai sejahtera daripada Tuhan. Dan kami mampu untuk terus bersuka cita, walaupun di tengah-tengah penderitaan kehidupan yang sementara kami alami ini. Ya Bapa, saat ini kami menyerahkan keberadaan hidup pribadi lepas pribadi, keberadaan keluarga kami masing-masing. Tuhan kiranya memberkati kami semua. Tunjukkanlah jalan yang terbaik untuk kami lalui di sepanjang perjalanan hidup kami, agar kami dapat melakukan setiap kehendak Tuhan yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Kami pun tetap berdoa bagi pelayanan gereja Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan berkati semua proses pelayanan yang ada, yang bertujuan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Dan biarlah Tuhan memberkati semua hamba-hamba Tuhan, berkati semua jemaat Tuhan yang ada, agar kami sekalian tetap dapat memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Dan biarlah kami pun memperoleh sukacita damai sejahtera dari Tuhan sendiri. Kami berdoa bagi pemerintah negara kami. Tuhan berkati mereka sekalian, berkati pekerjaan mereka, berkati keluarga mereka masing-masing. Dan Tuhan pun akan memberkati para medis yang ada, yang sampai dengan saat ini terus menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Kiranya hikmat daripada Tuhan akan selalu menjadi bahagian kehidupan mereka. Tuhan akan menganugerahkan kesehatan tubuh dan kekuatan kepada mereka sekalian. Tuhan pula akan memberkati keluarga mereka masing-masing. Biarlah kekuatan dan kesehatan akan dapat menjadi milik mereka semua. Ya Bapa dalam kerajaan surga, saudara-saudara kami yang menjadi korban dari COVID-19, Tuhan berkati mereka sekalian dalam pengobatan yang sementara mereka jalani. Beri keyakinan bagi mereka semua bahwa hanya Tuhanlah yang mampu menyembuhkan mereka. Oleh karena itu, biarlah mereka pun akan mampu menyerahkan kehidupan mereka di dalam tuntunan Tuhan sendiri, sehingga kesembuhan benar-benar dapat mereka peroleh. Berkati saudara-saudara kekasih kami, keluarga-keluarga yang saat ini sedang berduka cita. Tuhan hiburkan mereka, karuniakan kekuatan kepada mereka semua. Ya Bapa dalam kerajaan surga, seluruh keberadaan kehidupan kami hanya pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami sungguh percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami, tetapi Tuhan akan selalu menuntun jalan kehidupan kami. Saat ini ya Bapa, kami semua telah memberi persembahan syukur kepadamu. Berkatilah kiranya persembahan yang telah kami berikan ini, sehingga semuanya dapat dipakai untuk pekerjaan pelayanan gereja Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Ampunilah segala dosa kami. Di dalam nama Anakmu Yesus Kristus, kami sampaikan doa ini. Amin. Saudara-saudara, mengakhiri ibadah ini dijemput jemaat untuk berdiri.
Mari kita menyanyikan kumpulan lagu pujian nomor 78. Kumpulan lagu pujian nomor 78, Oh Tuhan, pimpinlah. Oke. Saudara-saudara, kembalilah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat disilakan untuk duduk kembali. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sungguh menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segala
sanggup